Halo guys, gimana nih kabarnya? Masih aman-aman aja kan? Kali ini nge-reviewin mau bahas drama Jepang dengan judul My Brother Love Me Too Much yang rilis tahun 2017. Film ini dibintangi Ryota Katayose, Tao Suchiya, dan Yuda Chiba. My Brother Love Me Too Much menceritakan seorang gadis SMA yang bernama Setoka pingin banget ngerasain pacaran. Dia udah 12 kali ditolak sama cowok. Setoka sendiri punya kakak cowok bernama Haruka yang overprotective sama adiknya ini. Tiap kali ada cowok ngedeketin, si Setoka langsung dibaku hantam. Kasian banget ya. Adiknya udah ngebet punya pacar, kakaknya protektif banget. Mau tahu kelanjutan kisah Setoka? Langsung disimak. Cerita dimulai saat sebuah bus mengantar anak-anak pergi ke sekolah. Di tengah perjalanan, Setoka ditembak sama satu orang cowok. Si cowok ini ngutarain isi hatinya kalau dia pengen dekat sama Setoka. Tiba-tiba bus itu ditendang dari samping. Tendangan itu sampai nyebabin bus berhenti. Ternyata yang nendang itu si Haruka. Dia ngancem cowok itu buat jauh-jauh dari adiknya. Takut dong. Gagal maning. Cerita berganti saat Setoka berada di sekolah. Dia disamperin sama cowok manis dan lembut bernama Chiaki. Chiaki ini terkenal playboy kelas kakap. Tapi setelah kenal Setoka, si doi mutusin semua cewek-ceweknya. Selain itu, cinta pertama Setoka, Takane, yang seorang dokter, coba ngedeketin Setoka lagi. Takane ini udah kenal banget sama Setoka dan Haruka. Ya, karena rumah mereka yang deket, jadi hubungan mereka juga ikut deket. Tapi Setoka masih ragu nih, geng. Dulu Takane sempet deket sama Setoka, tapi Setoka malah ditolak. Dan sekarang dia kembali. Agak trauma kali ya. Selain itu, guru bahasa Inggris di sekolahnya, Yataka, juga ada rasa nih sama Setoka. Bingung nggak tuh? Saat perayaan di kuil, Chiaki dan Takane ngajak Setoka buat berangkat bareng. Tapi Haruka agak cemburu nih, geng. Dan akhirnya mereka pun pergi ke kuil bersama. Di sana Setoka disambut sama cowok-cowok tampan, memanjakan mata sekali. Karena semua mengharapkan jalan bareng dengan Setoka, akhirnya mereka suit buat nentuin urutannya. Chiaki yang pertama, Haruka kedua, dan Takane yang ketiga. Saat jalan bareng, Chiaki ngajakin Setoka buat nangkep ikan bersama. Di situ Chiaki seneng banget karena dia baru sadar kalau Setoka itu bisa buat dia benar-benar jatuh cinta. Ah, masa? Giliran yang kedua dengan Haruka. Haruka ini kelihatan sayang banget sama adiknya ini. Dia ngajak Setoka jalan-jalan buat ngenang masa lalu saat mereka masih kecil.
Dan di situ Setoka ngerasa tersentuh. Tibalah kencan ketiga bersama Takane. Takane ngajak Setoka buat pergi berdoa. Setoka pun ngutarain keinginannya kalau dia pengen banget punya pacar yang baik. Takane yang di dekatnya otomatis denger dong. Dan saat Setoka buka mata, dengan sigapnya bibir Takane mendarat dengan lembut di bibir Setoka. Haruka yang ngelihat kejadian itu ngerasa cemburu. Ingat sama adik sendiri loh. Ketika turun tangga, tanpa sengaja sandal Setoka nyelip yang ngebuat dia jatuh. Dengan sigap Haruka nangkep Setoka. Tapi akibatnya tangan Haruka jadi luka. Duh, kasihan. Di perjalanan pulang, Chiaki nyamperin Setoka. Dengan berat hati, Setoka akhirnya nolak Chiaki dan dia minta maaf. Sabar ya, Chiaki. Saat nyampe rumah, Haruka mau mandi. Tapi berhubung tangannya masih sakit, dia dibantu sama Setoka. Nggak sengaja kaki Setoka nginjek sabun yang ngakibatin dia masuk ke dalam bak mandi. Haruka yang ngelihat Setoka basah kuyup kayak telan ledah gitu. Nafsu kali ya. Sampai akhirnya Haruka meluk Setoka dari belakang dan bilang kalau dia nggak mau ngelepasin Setoka buat orang lain. Ikuna. Keesokan harinya, Tanaka jemput Setoka di sekolah pakai mobil mewah. Semua mata tertuju pada kegantengan Tanaka. Ya emang ganteng, keren, kaya lagi. Siapa coba yang gak terpikat? Tanaka ngajak Setoka buat pergi kencan. Mereka pun jalan-jalan keliling kota. Bahagia banget kayaknya. Serasa dunia milik berdua. Saat Setoka dan Tanaka pacaran, sikap Haruka ke Setoka agak berubah. Yang tadinya perhatian dan ngelindungin jadi cuek. Jelas aja saben hari mainnya sama Haruka. Semenjak pacaran sama Setoka jadi ngejauh. Setoka pun ngerasa ada yang kurang. Malamnya Setoka izin ke Haruka buat lanjut kencan sama Tanaka. Mereka makan di sebuah restoran yang terkenal. Setoka seneng dong. Secara ini yang diimpi-impikan. Tapi di lubuk hatinya dia ngerasa ada yang kurang. Tapi dia nggak tahu apa itu. Lanjut kencan, Tanaka ngajak Setoka buat mojok di pinggir pantai. Tanaka pun nyium bibir Setoka. Tapi saat ngelanjutin, Setoka ngindar. Tanaka yang kadung berhasrat ngeluapin kekesalannya. Dia bilang kalau Setoka sama Haruka itu bukan saudara kandung. Di situ Setoka terguncang banget sih. Saat pulang, Setoka bilang sama Haruka, apa benar kalau dia itu bukan adik kandungnya? Haruka pun jujur sama Setoka kalau dia itu diadopsi saat umur 1 tahun. Haruka masih kecil jadi nggak tahu apa-apa. Singkat cerita, Setoka nyadari kalau selama ini dia cinta hanya pada Haruka seorang. Berhubung terhalang adik kakak, jadi ngebuat cinta mereka terhalang. Tapi kenyataannya Setoka dan Haruka bukan saudara, jadi boleh dong sayang-sayangan sebagai kekasih.
Mereka pun pergi ke sebuah gereja dan Setoka nyium Haruka dengan penuh cinta. Film selesai. Akhir cerita yang manis ya antara Setoka dan Haruka. Jadi pesan yang bisa dikutip di film Jepang ini, andai aku punya kakak cowok. Sekian ulasan kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you.